Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rismada Pramudita dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Solo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman hayati laut. Tanpa basa-basi, kita langsung ke materi. Ekosistem pesisir yang secara permanen atau berkala tergenang air, seperti hutan mangrove, estuaria, pantai, dan pulau-pulau kecil. Kita akan membahas hutan mangrove, karakteristiknya, parameter lingkungan utamanya, dan hutan mangrove di Indonesia. Yang pertama, karakteristik. Mangrove adalah tipe hutan tropika dan subtropika yang khas, tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah yang landau. Tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Tipe komunitas hutan mangrove. Klasifikasi hutan mangrove berdasarkan bentuk hutan dan kaitannya dengan proses geologi serta hidrologi di Florida, USA. Yang pertama ada hutan delta atau overwest forest. Yang kedua, hutan tepi pantai atau fringe forest. Yang ketiga, hutan tepi sungai atau riverine forest. Keempat, hutan daratan, basin forest. Yang kelima, hammock forest. Dan yang keenam, hutan semak atau scrub forest. Ini ada 6 tipe komunitas mangrove yang tadi kita sebutkan. Ini ada gambar-gambarnya yang bisa kalian lihat langsung di video. Klasifikasi hutan mangrove. Yang pertama ada delta. Delta ini terbentuk di muara sungai yang berkisaran pasang surut rendah. Yang kedua dataran lumpur, terletak di pinggiran pantai. Yang ketiga dataran pulau, berbentuk sebuah pulau kecil yang pada waktu surut rendah muncul di atas permukaan air. Dan keempat dataran pantai, habitat mangrove yang merupakan jalur sempit memanjang sejajar garis pantai. Pola zonasi mangrove dan asosiasinya dengan hewan air lain. Pembentukan zonasi dimulai dari arah laut menuju daratan yang terdiri dari zona Avicennia dan Soneretia yang berada paling depan dan langsung berhadapan dengan laut. Zona di belakangnya berturut-turut adalah Tega Carnizopora dan Bruguera. Daya adaptasi fisiologi dan morfologi mangrove yang khas. Satu, perakaran yang pendek dan melebar luas dengan akar penyangga atau tudung akar yang tumbuh dari batang dan dahan sehingga menjamin kokohnya batang. Yang kedua, berdaun kuat dan mengandung banyak air. Yang ketiga, mempunyai banyak jaringan internal penyimpanan air dan konsentrasi garam yang tinggi. Parameter lingkungan utama. Yang pertama ada suplai air tawar dan salinitas. Ketersediaan air tawar dan konsentrasi kadar garam mengendalikan efisiensi metabolik vegetasi hutan mangrove. Ketersediaan air tawar tergantung dari yang pertama frekuensi dan volume air sistem sungai dan irigasi dari darat. Yang kedua frekuensi dan volume air pertukaran pasang surut. Yang ketiga tingkat evaporasi ke atmosfer. 2. Pasokan nutrien ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait meliputi input dari ion-ion mineral anorganik, bahan organik, dan pendaur ulangan nutrien secara internal melalui jaring-jaring makanan yang berbasis detritus. Konsentrasi relatif dan rasio optimal nutrien yang diperlukan ditentukan oleh frekuensi jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin atau air tawar, dan dinamika yang kompleks dan sirkulasi internal detritus. Yang ketiga, stabilitas substrat diatur oleh pergerakan angin, sirkulasi pasang surut, partikel tersuspensi, dan kecepatan aliran air tawar. Hutan mangrove di Indonesia ada 8 jenis. Yang pertama bakau, api-api, pedada, tanjang, ngiri, tenggar, buta-buta, dan nipah. Selanjutnya kita akan membahas estuaria, yang melingkupi karakteristiknya, parameter lingkungan utamanya, dan estuaria di Indonesia. Untuk karakteristiknya, estuaria merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Didominasi substrat berlumpur yang berasal dari endapan yang dibawa air tawar maupun air laut. Berdasarkan aliran air dan percampurannya, estuaria dikelompokkan menjadi 1. Tipe A, memiliki kisaran pasang surut yang kecil, namun memiliki aliran air tawar yang besar. Lapisan air laut ada di bawah lapisan air sungai sehingga percampuran secara vertikal keduanya relatif kecil. 2. Tipe B,
Miliki kisaran pasang surut yang lebih besar sehingga gerakan massa air laut melebihi gerakan air tawar yang masuk melalui badan sungai. Percampuran kedua lapisan tersebut disebabkan gaya Coriolis, sehingga air tawar yang mengalir keluar estuaria dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di bumi selatan. Ketiga, tipe C. Aliran air tawar berkurang namun sebaliknya, massa air laut menjadi dominan. Akibatnya, massa air tawar akan mengalir di kanan estuaria, sehingga lebar estuaria semakin besar dan menghasilkan batas air tawar dan laut secara vertikal. Yang terakhir ada tipe D, memiliki aliran pasang surut yang besar, sehingga air tawar dan air laut bercampur secara sempurna. Biasanya tipe ini dangkal dan memungkinkan proses pengadukan berlangsung intensif, sehingga kondisi salinitas homogen. Parameter lingkungan utama. Parameter lingkungan utama. 1. Sirkulasi air. Tergantung pada kisaran pasang surut, percampuran vertikal di antara air tawar dan air laut serta topografi dasar. 2. Partikel tersuspensi. Khususnya terkandung dalam airan sungai akan masuk dan terakumulasi di estuaria karena kondisi pada saat tertentu cenderung stagnan. Maka partikel sedimen akan mengalami pengendapan sehingga lapisan dasar bertambah tebal dan terjadinya pendangkalan yang menyebabkan perubahan morfologi dasar. Yang ketiga, bahan polutan. Masuk melalui badan sungai atau aktivitas langsung di estuaria dan perairan pantai di sekitarnya. Kandungan polutan yang tinggi menyebabkan kematian dan menurunkan tingkat produktivitas, misalnya polutan minyak, pestisida, dan bahan organik lainnya. Estuaria di Indonesia. Ekosistem estuaria terbentuk di bagian hilir daerah aliran sungai akibat pengaruh curah hujan yang tinggi dan luasnya daratan yang landai di daerah pesisir seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Perikanan pantai di dekat estuaria dapat menopang pendapatan keluarga. Estuaria Simanuk yang berada di Jawa Barat merupakan tempat reproduksi bagi ikan belanak. Selanjutnya kita akan membahas pantai, melingkupi karakteristiknya dan pantai di Indonesia. Untuk karakteristiknya, pantai memiliki ciri-ciri sistem perakaran yang menancap dalam, mempunyai toleransi tinggi terhadap kadar garam, hembusan angin, dan suhu tanah yang tinggi, dan menghasilkan buah yang dapat terapung. Ada 3 zonasi di mana organisme hadir dalam jumlah besar. 1. Zona bagian atas dihuni oleh kepiting atau ghost crab, amphipoda, dan crustacea. Yang 2. Zona pertengahan dihuni oleh moluska dan beberapa spesies isopoda. Yang ketiga, zona yang lebih rendah dihuni oleh spesies keong atau gastropoda, kepiting, hipit crab, dan bulu babi. Pantai-pantai di Indonesia. Yang pertama ada pantai terjal berbatu terdapat di kawasan tektonis aktif yang tidak pernah stabil karena proses geologi. Contohnya pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, pantai selatan Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Rote, bagian timur Pulau Seram Utara, dan utara Papua. Yang kedua, pantai landai dan datar ditemukan di kawasan yang sudah stabil sejak lama karena tidak terjadi pergerakan tanah secara vertikal. Kebanyakan ditumbuhi mangrove yang padat dan hutan lahan basah. Yang ketiga, pantai dengan bukit pasir. Terbentuk akibat transportasi sedimen klasik secara horizontal, bukit pasir dapat mengalami pengerasan apabila puncaknya kering, dipengaruhi oleh butaran air laut, contohnya pantai bagian barat Sumatera, selatan Jawa, Parangtritis, dan Kulon Progo, dan utara Madura. Yang keempat, pantai lurus di dataran pantai yang landau, ditutupi oleh sedimen lumpur hingga pasir kasar yang merupakan fase awal berkembangnya pantai yang bercelah dan bukit pasir apabila terjadinya perubahan suplai sedimen dan cuaca. Contohnya pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, sampai Flores. Yang kelima, pantai berbatu. Dicirikan adanya belahan batu cadas, organismenya hidup di permukaan. Beberapa organisme bentuk yang dijumpai anemon laut, siput, remis, teritip, bintang laut, sponge, dan berbagai jenis rumput laut. Pantai yang berbentuk karena adanya erosi. Sedimen yang terangkut oleh arus dan aliran sungai akan mengendap di pantai dapat mengalami perubahan dari musim ke musim, baik secara alamiah maupun akibat kegiatan manusia. Selanjutnya kita akan membahas pulau-pulau kecil yang mencakup karakteristiknya, parameter lingkungan utamanya, dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Untuk karakteristiknya, pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas daratan lebih kecil dari 1000 km persegi atau sama dengan 100.000 hektar dan berpenduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa. Beberapa karakteristik yang umum dijumpai di pulau-pulau kecil. Yang pertama ada pulau-pulau kecil memiliki daerah resapan yang sempit, sehingga sumber air tanah yang tersedia sangat rentan terhadap pengaruh intrusi air laut.
terkontaminasi akibat nitrifikasi dan kekeringan. Yang kedua, pulau-pulau kecil memiliki daerah pesisir yang sangat terbuka, sehingga lingkungannya sangat mudah dipengaruhi oleh aksi gelombang yang berasal dari badai siklon dan tsunami. Yang ketiga, spesies organisme yang hidup di pulau-pulau kecil umumnya bersifat endemik dan perkembangannya lambat sehingga mudah tersaingi oleh organisme tertentu yang didatangkan dari luar pulau. Yang keempat, pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam terestrial yang sangat terbatas, baik yang berkaitan dengan sumber daya alam mineral, air tawar, maupun kehutanan dan pertanian. Parameter lingkungan utama. 1. Ketersediaan sumber air tawar berperan dalam menyuplai nutrien yang berasal dari daerah dataran ke perairan pantai pulau-pulau kecil tersebut. Mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup penduduk dan pengunjung mengembangkan potensi kepariwisataan di wilayah tersebut. Yang kedua, kerentanan terhadap pengaruh yang bersifat eksternal. Pulau kecil tidak memiliki vegetasi pantai yang luas sehingga daerah pantainya sangat rentan terhadap pengaruh gelombang dan arus laut. Apabila vegetasi yang melindungi pantai hilang, maka akan terjadi intrusi air laut. Pulau-pulau kecil di Indonesia. Jumlah gugusan pulau-pulau kecil di Indonesia ada 116 gugus pulau, 50 buah gugusannya berada di Indonesia bagian barat, sedangkan sisanya terdapat di perairan Indonesia bagian timur. Ekosistem pesisir yang tidak tergenangi air. 1. Formasi Pescapre. Umumnya terdapat di belakang pantai berpasir, didominasi oleh vegetasi pionir khususnya kangkung laut. Yang kedua, formasi Barringtonia berkembang di pantai berbatu tanpa deposit pasir di mana formasi Pescapre tidak dapat tumbuh. Habitat berbatu ini ditumbuhi oleh komunitas rumputan dan belukar. Baik teman-teman semua, cukup sekian dulu penjelasan saya kali ini. Bila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga video tadi dapat membantu kita dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.